Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama soal SKB atau Ukom Bidan mengenai asuhan kebidanan kehamilan bagian kedua. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton semua videonya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 28 tahun G3 P1A1 hamil 32 minggu datang ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. TFU 30 cm, DJJ 144 kali per menit teratur. Kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 4 minggu, D. 6 minggu, E. 8 minggu. Jawabannya yaitu yang B. 2 minggu. Pada kehamilan trimester 3, sebelum UK 36 minggu, standar kunjungannya adalah tiap 2 minggu sekali. Dan setelah 36 minggu, standar kunjungannya adalah tiap 1 minggu sekali. Seorang perempuan umur 27 tahun G3P1A1 hamil 20 minggu datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, Hb 11,2 gram per sen. Berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? A. 1 kali 60 mg, B. 2 kali 60 mg, C. 1 kali 80 mg, D. 2 kali 80 mg, E. 1 kali 120 mg. Jawabannya yaitu yang A, 1 kali 60 mg, karena kasus tersebut merupakan kehamilan normal dan tidak termasuk kategori anemia. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU belum teraba. HCG urin tes positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Rujuk ke RS, B. Tirah baring, C. Penkes fisiologi kehamilan, D. Observasi dalam 24 jam, E. Penkes tanda-tanda bahaya. Jawabannya yaitu C. Penkes fisiologi kehamilan, karena ibu perlu mengetahui fisiologi kehamilan. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke PMB dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, teratur, Hb 10 gram per sen, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi, B. Anemia fisiologis, C. Suspek bayi kecil, D. Gejala preeklamsi, E. Kehamilan malposisi. Jawabannya adalah B. Anemia fisiologis. Pada kehamilan akan terjadi suatu keadaan anemia fisiologis yang terjadi akibat peningkatan volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen seluler, sehingga akan terjadi gambaran hemodilusi. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0 hamil 32 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, teratur, Hb 10 gram per sen, protein urin negatif. Tindakan pertama apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut?
A. Konseling persiapan kegawat daruratan. B. Memberikan suplemen tambah darah. C. Melakukan kolaborasi dengan dokter. D. Konseling penambahan nutrisi. E. Melakukan rujukan ke rumah sakit. Jawabannya adalah B. Memberikan suplemen tambah darah. Pada kehamilan, anemia fisiologis yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya persediaan zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin, sehingga perlu diberikan suplemen tambah darah. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke PMB untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis ibu mudah lelah, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 164 kali per menit, HB 10 gram persen, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan. B. Memasang infus RL. C. Resusitasi intrauterin. D. Konseling persiapan gawat darurat. E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Jawabannya yaitu C. Resusitasi intrauterin. Pada kasus tersebut menunjukkan adanya fetal distress, sehingga sebelum merujuk ke rumah sakit, bidan harus melakukan tindakan awal untuk stabilisasi atau pertolongan awal dengan cara melakukan resusitasi intrauterin. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 105 kali per menit, HB 11 gram persen, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin. B. Anemia ringan. C. Kehamilan normal. D. Suspek janin besar. E. Hipotensi. Jawabannya adalah A. Gawat janin. Diagnosis gawat janin atau fetal distress ditegakkan bila ditemukan gejala klinis seperti mekonium kental berwarna hijau terdapat di cairan ketuban pada letak kepala, serta denyut jantung janin di atas 160 atau kurang dari 100 kali per menit. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke PMB dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 100 kali per menit, HB 10 gram persen, protein urin negatif. Bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pola denyut jantung janin. B. Hasil laboratorium darah. C. Perubahan tekanan darah ibu. D. Perubahan frekuensi nadi ibu. E. Perkembangan keluhan pusing ibu. Jawabannya adalah A. Pola denyut jantung janin. Pada kasus tersebut, pola denyut jantung janin dapat mengakibatkan komplikasi fatal pada janin, sehingga harus dievaluasi segera. Seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kalinya ke PMB dengan keluhan tidak haid 2 bulan. Hasil anamnesis menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan seksual secara rutin. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU belum teraba. Hasil pemeriksaan penunjang HCG urin positif. Fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Memastikan kehamilan ibu. B. Deteksi dini kelainan letak. C. Membangun hubungan baik. D. Adaptasi penerimaan kehamilan. E. Pencegahan emesis gravidarum. Jawabannya adalah C. Membangun hubungan baik. Fokus kunjungan awal pada pemeriksaan kehamilan adalah untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan klien. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil 24 minggu, datang ke PMB untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis sering merasa lelah dan mudah mengantuk, gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit,
TFU setinggi pusat balotemen positif, DCJ 120 kali per menit. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hemoglobin, B. Glukosa urin, C. Reduksi urin, D. Inspekulo, E. USG. Jawabannya adalah A. Hemoglobin. Untuk menunjang diagnosis dan rencana asuhan pada kasus tersebut, dibutuhkan pemeriksaan HB apakah keluhan yang dirasakan disebabkan karena anemia atau tidak. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komentar untuk diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!